warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah, Ibu Ati Ciandari SPD FSI, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Sebelumnya kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul piutang dan pinjaman yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan nama anggota di kelompok kami. Yang pertama yaitu Bima Arya Saputra, nomor absen 4. Yang kedua Fahri Royalto, nomor absen 8. Yang ketiga yaitu Puri Dwinita, absen 17. Yang keempat Sina Purana, absen 20. Dan yang terakhir Widya Putri, absen 23. Di sini kami akan mempresentasikan dengan subbab. Yang pertama yaitu definisi dan jenis. Yang kedua yaitu wesel tagih. Yang ketiga pengakuan awal, dan yang keempat yaitu pengukuran setelah perolehan. Baik, kita akan membahas subbab pertama yaitu definisi dan jenis. Piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain, dan untuk perusahaan dagang dan manufaktur, jenis piutang adalah piutang dagang dan piutang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sina. Selanjutnya, untuk entitas organika adalah kredit yang disalurkan kepada pihak lain dalam laporan posisi keuangan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan. Biasanya dalam perbankan itu piutangnya itu jangka panjang. Perusahaan pembiayaan selain bank atau multi-finance mengklasifikasikan piutang menurut jenis pembiayaan, misalnya piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan sewa, dan piutang pembiayaan kartu kredit. Jenis pembiayaan ini biasanya untuk jenis pinjaman. Dan piutang pembiayaan konsumen ini biasanya untuk pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen. Dan jadi pembayarannya secara berangsur-angsur. Dan untuk piutang pembiayaan sewa biasanya seperti pusat, biasanya seperti leasing. Jadi untuk modal pengadaan barangnya berupa modal. Dan piutang pembayaran kartu kredit berupa kartu kredit. Di pembayarannya barang atau jasanya itu secara kredit. Selanjutnya ada piutang jatuh tempo kurang dari 1 tahun termasuk aset lancar, dan jatuh tempo lebih dari 1 tahun termasuk aset tidak lancar. Untuk aset lancar itu bisa berupa wesel tagih, karena dengan itu jatuh temponya itu bisa sampai 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Dan sedangkan untuk yang aset tidak lancar biasanya piutang jangka panjang seperti pada bank itu lebih dari 1 tahun. Nah, selanjutnya subbab yang kedua yaitu wesel tagih. Wesel tagih atau promissory atau juga bisa disebut notes receivable merupakan klaim perusahaan kepada pihak ketiga yang didukung dengan janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Penerbit wesel tersebut dinamakan wesel bayar atau notes payable, dan penerima wesel disebut sebagai wesel tagih atau notes receivable. Wesel tagih dapat diterbitkan untuk membayar penjualan piutang yang telah jatuh tempo atau diterbitkan dalam rangka memperoleh pinjaman. Yang selanjutnya ialah subbab pengakuan awal. Piutang diakui pada laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi bagian dalam kontrak piutang tersebut. Dalam transaksi penjualan atau pendapatan, pengakuan piutang dikaitkan dengan pengakuan pendapatan. 1. Yaitu biaya transaksi. Standar pengatur untuk aset keuangan yang tidak diukur dengan nilai wajar atau termasuk piutang. Pengukuran awal sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi. Yang kedua adalah diskon penjualan. Untuk transaksi penjualan, perusahaan seringkali memberikan diskon atau potongan, baik potongan harga maupun kuantitas. Baik, yang terakhir pengukuran setelah perolehan. Piutang termasuk kategori aset keuangan pinjaman yang diberikan dan piutang. Menurut PHK revisi 2017, laba rugi diukur berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasikan suku bunga
sekian dari presentasi dari Bapak kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangannya. Ya langsung Devika. Saya juga ingin bertanya, bagaimana prosedur untuk mencatatkan piutang hasil yang baru terbayar? Mencatat untuk piutang hasil yang baru terbayar. Selanjutnya, Julia. Dalam kondisi apa entitas memberikan pengakuan aset keuangan? Terima kasih. Selanjutnya, Lia Dewi. Izin bertanya, bagaimana cara agar bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya piutang tidak tertagih? Selanjutnya, Hetty Prasasti. Izin tanya, jika piutang tidak berguna, bagaimanakah alur pelunasannya? Terima kasih. Selanjutnya, Amelia. Izin bertanya, apa yang membedakan obligasi dengan wajib tagih pada keberadaan pasar? Baik, dari Bapak kami izin untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Devika. Bagaimana prosedur mencatat piutang wesel yang gagal bayar? Wesel yang tidak dilunasi oleh pelanggan akan dicatat oleh perusahaan ke piutang pelanggan sebesar nilai nominal wesel ditambah dengan bunga depo. Bagaimana, Devika? Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Happy. Jika piutang tidak berguna, bagaimana alur pelunasannya? Jika piutang tersebut tidak berguna, maka akan dihitung dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar yang berlaku pada saat pendapatan tersebut diterima. Bagaimana, Happy? Oh iya, baik, terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Lia Dewi. Bagaimana cara agar bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya piutang tidak tertagih? Yang pertama yaitu buat kebijakan jatuh tempo dan limit gajinya, lalu memberikan denda keterlambatan, lalu melakukan follow up, dan yang terakhir buat daftar hutang pelanggan yang telat membayar. Apakah bisa diterima, Mbak Lia? Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Julia. Dalam kondisi apa entitas menghentikan pengakuan aset keuangan? Jawabannya, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir. Lalu yang kedua, entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria pembuktian pengakuan. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Yang kelima, pertanyaan dari Amelia. Apa yang membedakan obligasi dengan besok tagih pada keberadaan pasar? Jadi perbedaan besok tagih itu tidak dapat diperjualkan bila seperti obligasi, sehingga tidak ada harga pasar rotasi untuk besok tagih, sedangkan obligasi ada perjualbelian di pasar modal. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.